الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Kafah Bapak Eko Handoko. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga pelihara beliau sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga sama kami hormati, kami muliakan Ketua Yayasan Bapak Endang Sudaryat, kemudian Ketua Dewan Dakwah Bapak Haji Dedek Kurniadi, serta seluruh jajaran kepengurusan ataupun kepengurusan DKM Masjid Al-Kafah yang tanpa disebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, serta kita semuanya yang hadir dalam masjid yang mulia ini semuanya digabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita, yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Kemudian semuanya itu adalah bukan pesanan kita, bukan kita yang menempah, bukan kita yang memesan, akan tetapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya kita daripada tiada ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kemudian setelah adanya kita di dalam dunia yang fana yang sebentar ini, Allah pilih kita menjadi umat pilihan, di mana dikatakan para umat-umat Nabi dan Rasul yang terdahulu mereka cemburu terhadap makom kedudukan umatnya Rasulullah, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahakadha demikian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau menginginkan menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah menjadi umatnya Rasulullah, maka seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kepada kita dengan tambahnya taat kita kepada Allah, tambah kokohnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, dambaan kita yang amat sangat kita rindukan perjumpaan dengan beliau. Yaqadatan wa manama, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam tertidur, baik di dalam dunia ini terlebih kelak nanti di akhirat, yakni habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, berpegang teguh kepada ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengupayakan bahkan berkorban untuk risalah dakwah beliau,
Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita diberikan kedekatan dengan kedekatan sempurna bersama baginda Nabi besar Muhammad, yang mana itu adalah didambakan seluruh umat, didambakan seluruh ciptaan Allah, seluruh hambanya Allah, ingin semuanya dipilih berdekatan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini barangkali ini pertemuan ataupun majelis perdana saya di Masjid Al-Kafah. Maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya Pak ya. Begitu. Begitupun tak sayang maka tak cinta, kata pepatah. Bagaimana kita nanti di jalan ataupun mungkin nanti berjiran ataupun dalam kolega bisa saling mengenal, bisa saling menyayangi, bisa saling mencintai kalau tidak didasari dengan kenal. Maka sebagai ta'aruf, sebagai profil singkat saya, mungkin banyak yang bertanya-tanya, ya. Sebagai perkenalan, nama saya lengkapnya Muhammad Encep Fariduddin. Jadi barangkali kalau sepintas namanya Encep itu udah bisa ditebak Pak ya. Ya, udah bisa ditebak lah itu dari mana asalnya. Encep, Asep dan lain sebagainya lah begitu Pak ya. Asal kelahiran tepatnya di salah satu kota di Jawa Barat ya, namanya Majalengka Pak ya. Nah, kabarnya di Masjid Al-Kafah ini banyak orang-orang Sunda begitu. Kebetulan saya pun baru kurang lebih 2 bulanan di kota Batam nih ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa bermuajahah, bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu paduka, tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para tokoh DKM. Alhamdulillah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk mujalasah, duduk hadir semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan saya dari kecil di asuh bimbingan orang tua, kemudian di Pondok Pesantren An-Nawawiyah di Majalengka juga, kemudian melanjutkan di Sagofah Islamiyah di bawah naungan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di Jakarta. Kemudian tabarukan kepada para masyayikh, para kiai yang kemudian hijrah ke Sumatera Utara, ya tepatnya di daerah Tanah Karo, kemudian pindah lagi khidmah untuk umat di Tanjung Balai, ya. Kemudian kurang lebih 2 bulan ini sedang ke Batam, ya mohon doa restunya, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kemaslahatan umat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah sebagai profil singkat, mudah-mudahan kita saling mengenal, ya minimal mengenal nama Bapak ya, minimal mengenal nama, mengenal muka, udah ini ini Encep yang dari gitu. Kalau begitu jumpa pun jadi bisa bertutur sapa di kedai kopi. Baik, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk sementara ini kami berdomisili di daerah Kabil ya. Kadang di Kabil, kadang di Jodoh. Begitu. Baik, barangkali sebagai profil singkat demikian, mudah-mudahan kita saling memahami, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hakikat di dalam kehidupan kita ini yang tadi dikatakan kita syukur sama Allah Ta'ala. Diawali kita tahaddus bin ni'mah kepada Allah. Allah yang pernah anugerahkan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya, maka ketika kita setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di alam dunia yang fana ini, bagaimana sebaik mungkin kita memanage, mengelola
waktu yang singkat. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kepada kita kematian dan kehidupan. Ketiadaan kemudian kehidupan yang nyata di alam dunia yang fana. Yang mana Allah menguji kepada kita, ngetes sama kita. Siapa sih sebenarnya di antara hamba-hambaku yang paling bagus amalnya? Maka ma'asyiral hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 'abdun yaumal qiyamah. Kalau bahasa sederhana kita begini. Kata baginda Rasulullah, nanti di akhirat pada hari kiamat Allah mempunyai hamba-hamba yang mana hamba-hamba tersebut spesial, istimewa, mendapatkan derajat yang mulia, di mana wajah mereka bercahaya, kemudian mereka itu adalah ditempatkan, diposisikan di dalam mimbar yang terbuat dari cahaya. Gol maka bersabda baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah mereka itu? Maka para sahabat, ya Rasulullah, sudah jelas dong kalau seperti itu mereka para anbiya dan orang-orang yang wafat gugur di medan perang, orang-orang yang mati syahid. Lalu kata baginda Nabi, bal yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Justru kata baginda Rasulullah, para nabi, para syuhada mereka cemburu terhadap orang-orang tersebut. Lalu siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, kalau kalian mau tahu mereka itu adalah hum al-mutajalisuna fillah wal mutahabbuna fillah wal mutazawiruna fillah. Ada 3 kelompok manusia yang disifati oleh baginda Rasulullah nanti di akhirat, hamba Allah Ta'ala yang istimewa, wajahnya bercahaya dan diposisikan di dalam mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapa 3 kelompok tersebut? Yang pertama, orang yang saling mencintai karena Allah. Berbicara masalah cinta, masalah mahabbah, maka sumber mahabbah, sumber kecintaan, maka bermuara kepada satu titik. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Maka muara cinta, muara mahabbah adalah bermuara pada satu titik, satu tujuan, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang telah menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Maka bagaimana kita mewujudkan mahabbah, cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya melalui jalur, melalui alur, melalui thariqah, melalui perjalanan. Gak bakalan sampai kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala melainkan harus melalui perantaraan ataupun konektivitas. Sebagai gambaran umum pada kita, ketika kita bapak-bapak misalkan mau menjumpai bapak wali kota ataupun gubernur ataupun mungkin bahkan presiden, kemudian kita ingin menjumpai wali kota tersebut, pimpinan kepala daerah tersebut ataupun pimpinan suatu negeri, apakah bisa kita langsung tanpa konektivitas, tanpa perantara, tanpa melalui protokoler? Maka jawabannya sudah jelas, kita sama-sama memahami. Tidak akan bisa. Kalau kita memaksakan diri,
mungkin kita akan berhadapan dengan ajudannya. Bahkan resikonya mungkin bisa sampai, kalau nekat maksa, bisa sampai dipenjarakan. Itu gambaran ketika kita mau menjumpai saja orang besar di dalam urusan dunia ini. Maka itu sebagai gambaran kepada kita. Demikian juga ketika kita ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus melalui pintunya, harus melalui jalannya, melalui thariqahnya yang benar. Maka ketuk terlebih dahulu, telusuri terlebih dahulu mahabbah, kecintaan terhadap kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran kepada kita, sebagai wawasan kepada kita, bagaimana istimewanya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya pandai-pandai kita mendekati baginda Rasulullah, supaya untuk apa? Tujuannya mencapai maradatillah. Supaya kita menuju mencapai kepada kecintaannya Allah, mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, katakan wahai kekasihku Muhammad, jelaskan wahai kekasihku Muhammad terhadap umatmu, kalau kalian ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu sekalian ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini caranya. Allah menyuruh, memberikan garis komando, memerintahkan, memberikan amaran terhadap kekasihnya baginda Rasulullah. Katakan, jelaskan sama umatmu, kalau mau dapat cintanya Allah Ta'ala, kalau mau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya satu, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka jalan satu-satunya adalah untuk mencapai ridha Allah, maka mengikuti ittiba' kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidup kita di dunia, kalau menurut ulama salafus saleh, kita untuk menyaksikan keelokan, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika beliau berada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala kesendirian, enggak ada kawannya. Kalau bahasa kata orang Betawinya itu iseng gitu ya. Rumah mewah, istana megah, akan tetapi cuma sendirian. Jadi gundah gulana, gelisah, enggak ada kawan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sebagai sunnatullah setiap manusia itu, iya, maka membutuhkan secara biologis saling berpasang-pasangan. Singkat cerita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan hal perihal daripada Nabi Adam yang tidak ada mempunyai kawan, maka ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam dalam keadaan tertidur, maka Allah ciptakan, Allah jadikan pasangan hidup Nabi Adam alaihi salam, yaitu Sayyidatuna Hawa min dila'ihil yusra. Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Maka ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terbangun, terjaga daripada tidurnya, lalu di hadapannya ada seorang wanita yang cantik jelita, bahenol nerkom, kata orang Jerman Barat, amat cantik rupanya. Maka seketika sebagai namanya laki-laki jumpa sama perempuan
yang luar biasa cantiknya, maka disifati perempuan surga itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu kalau minum sirup yang warna putih, nampak tuh saking beningnya begitu, saking indahnya, nggak bisa disifati bagaimana indahnya, cantiknya daripada penduduk surga nanti. Singkat cerita, Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam ingin menyapa, kalau bahasa kita zaman now-nya mungkin ingin menggombalnya. Ya. Maka seketika kata malaikat, "Mah ya Adam. Jangan kau macam-macam Adam," kalau bahasa kita. "Qabla an tu'adiya mahra," sebelum engkau tunaikan maharnya. Nabi Adam tambah semangat. "Oke, ya khair, kalau begitu apa maharnya wahai malaikat?" Dikatakan, ya, "Antusalliya ala Muhammadin 3 marrat wa qila 20 marrah." Jangan kau sentuh dia wahai Adam, kata malaikat. Jangan engkau berani macam-macam sama dia wahai Adam, sebelum kau tunaikan maharnya. Apa itu maharnya? Maharnya adalah hendaknya engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, dikatakan 3 kali. Di dalam satu riwayat, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad 20 kali. Bayangkan ma'asyiral hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, pernikahan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam bersama ibunda Sayyidatina Hawa, maharnya adalah dengan bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kemuliaannya baginda Rasulullah, sedangkan beliau belum secara zahir diciptakan. Tapi Nabi Adam sedemikian rupa, ya, pernikahannya adalah dengan Nabi Sayyidatina Hawa dengan bersolawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan lagi, ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam, setiap beliau memandang ke sebelah atas, maka Nabiullah Adam senantiasa mendapati sinar yang cemerlang, sinar yang luar biasa indah, sinar yang gemerlap, cahaya yang luar biasa nikmat. Ketika itu Nabi Adam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadzal nur?" Ya Allah, cahaya apakah gerangan yang setiap aku menengadahkan pandanganku ke ufuk yang paling tinggi, maka aku nampak senantiasa cahaya yang indah, cahaya yang cemerlang. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Ya Adam, huwa min waladika fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad walaulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtus sama wal ard." Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Menjawab keingintahuan daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. "Wahai Adam, yang engkau katakan setiap saat ketika engkau memandang di ufuk yang paling tinggi cahaya yang berkilau, ketahuilah dia itu adalah anak keturunanmu, yang akan menjadi anak keturunanmu. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Kalau bukan karena dia wahai Adam." Yang dimaksud, kalau bukan karena Muhammad wahai Adam, aku tidak akan pernah menciptakan engkau. Aku tidak akan pernah menciptakan langit dan seisinya. Aku tidak akan pernah menciptakan bumi dan seisinya. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memahami, ya, bagaimana keluhuran keagungan baginda Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Tertanam mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya kita bagaimana seseorang akan cinta kepada Rasulullah kalau kita nggak kenal.
Bagaimana kita mau ittiba sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mengikuti baginda Rasulullah kalau tidak ada kita mengenal kepada baginda Rasulullah? Bagaimana kita akan cinta sama Rasulullah? Lah kalau kita nggak tahu bagaimana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus senantiasa dikokohkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga perintah nih, garis komando daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda baginda Rasulullah? Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Ini instruksi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau katakan, pelajari oleh kalian, kokohkan, didiklah oleh kalian, ajarkanlah oleh kalian dari semenjak dini akan 3 perihal, kata baginda Rasulullah. Apa yang 3 perihal tersebut? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Yang pertama adalah ajaran yang pertama, ya, yang harus diajarkan semenjak dini, artinya ke anak perturunan kita, ke peserta didik kita, kepada santri-santriyah kita. Yang pertama adalah didikan pertama, ajaran pertama adalah ini instruksi komando dari baginda Rasulullah, amaran perintah dari baginda Rasulullah adalah hubbi nabiyikum, mencintai nabi kamu. Pernahkah kita menanamkan untuk anak istri kita, keluarga kita, anak didik kita, santri-santri kita untuk menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah? Maka orang-orang soleh, guru-guru kita yang soleh, orang-orang tua, para sesepuh kita yang soleh, maka mereka menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah dengan apa? Dengan puji-pujian, solawat dan salam sama Rasulullah. Ya. Maka kalau dulu orang-orang soleh sebelum sholat, menunggu sholat antara maghrib, ya, sebelum iqomah, sebelum isya atau sebelum zuhur dan lain sebagainya, itu puji-pujian, ya, baca sholawat kamilah, ya, baca Aqidatul Awam, ada yang dengan sholawat badar, ada yang dengan sholawat nariyah dan macam-macam. Allahumma Sholli ala. Itu pujian-pujian, ya, mereka tanamkan walaupun sebelum sholat seperti itu. Belum lagi setiap seminggu sekali, ada yang malam Jumat, ada yang malam Ahad, ada yang malam Sabtu dan malam Senin dan sebagainya. Itu didawamkan baca maulid, baca sholawat. Ya, yang alhamdulillah, ya, ketika 2 bulan saya di Batam nih, banyak masjid-masjid, majelis-majelis tetap berkumandang pembacaan, ada baca maulid Diba, ada maulid Simtuduror, ada maulid Barzanji, maulid Dia Ulami. Alhamdulillah, ini tempat barokah. Dan di sini tempat banyak para aulia, Masya Allah. Kami alhamdulillah sudah ziarah ke beberapa tempat. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kunci supaya, ya, kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi, dasar pendidikan untuk keluarga kita, jamaah kita, santri kita, peserta didik kita, maka tanamkan cinta terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua kata baginda Rasulullah, wa hubbi ahli baiti. Pendidikan dasar kedua adalah menanamkan rasa cinta terhadap ahlul baitnya, keluarganya, anak keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah taala. Ini kota Batam luar biasa, kotanya tempat yang istimewa. Kenapa? Karena di antara kota Batam ini banyak di antara anak cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang sudah wafat min aulia daripada walinya Allah taala ataupun yang masih hidup dari anak keturunan Rasulullah. Terkadang jadi perselisihan yang terhadang di akhir zaman, yang hoak menjadi hak,
yang hak menjadi hoak. Maka mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah terhindar dari fitnah akhir zaman. Ada propaganda-propaganda yang memisahkan kecintaan umat kepada ahlul bait anak cucunya Rasulullah. Dengan propaganda antara Sunni dan Syiah lah. Maka kita di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita cinta sama baginda Rasulullah, kita cinta terhadap ahlul bait anak cucu Rasulullah, kita cinta terhadap para sahabat seluruhnya tanpa terkecuali, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita tergelincir kepada akidah khawarij yang mereka mengkultuskan, mengidolakan, mengistimewakan terhadap para sahabat, tetapi mereka menolak daripada dzurriyyahnya anak cucunya baginda Rasulullah, bahkan membenci, bahkan ada sampai dibunuhi anak cucunya Rasulullah. Jangan pula kita tergelincir terhadap sempalan Syiah yang mereka mengkultuskan terhadap ahlul bait anak cucu Rasulullah, tapi mereka melaknat terhadap di antara sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini tawazun. Kita ini moderat. Kita cinta sama Rasulullah, kepada seluruh keluarga Rasulullah, seluruh sahabat Rasulullah. Itulah ajaran orang-orang kita yang saleh. Maka berbicara tentang apa yang dikatakan Rasulullah, pendidikan dasar yang kedua, cintai keluarganya ahlul baitnya Rasulullah. Lalu siapa ahlul bait Rasulullah? Keluarganya Rasulullah. Yang dimaksud keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang lahir dari rahim suci Sayyidatina Fatimah. Ya, dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dihina-hina, dicaci-caci sama kafir Quraisy. Ketika putra-putra beliau yang masih kecil, yang laki-laki wafat, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim wafat masih kecil, maka mereka orang kafir Quraisy mencaci, menghina sama Rasulullah, bahwasanya Rasulullah enggak ada keturunan, huwa Muhammad abtar. Tengok tuh Muhammad enggak ada keturunan, mereka senang, gembira, enggak ada yang melanjutkan risalah dakwahnya Rasulullah. Lalu Allah yang menjawab langsung di dalam Al-Qur'an, inna syani'aka huwal abtar. Sering kita baca ayat yang singkat tersebut. Itu hakikatnya Allah menjawab terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mencaci, yang menghina Rasulullah itu enggak punya keturunan. Ya. Maka kita di akhir zaman ini banyak orang ngaku Islam tapi akidahnya seperti kafir Quraisy, menganggap Rasulullah enggak ada keturunan. Ya. Maka kita persingkat, cintanya kepada ahlul baitnya Rasulullah itu adalah hukumnya wajib. Kalau kita mengingkari terhadap itu, maka bisa-bisa kita keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahhira." Allah berkehendak, hanya saja Allah punya kehendak apa? Kehendak Allah Ta'ala itu membersihkan segala kotoran, bahkan mensucikan dengan suci-sucinya terhadap anak keturunannya Rasulullah SAW. Ketika kita menganggap anak Rasulullah enggak ada, sementara Allah mengatakan, Allah kehendak Allah Ta'ala membersihkan segala kotoran dan dosa. Allah mensucikan kehendak Allah Ta'ala daripada apa? Ahlul baitnya, anak keturunan Rasulullah dengan sesuci-sucinya. Maka ma'asyiral ikhwan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dasar kedua, mari kita tanamkan cinta terhadap para anak cucunya Rasulullah. Laki-laki sebutannya itu di beberapa tempat sayyid, kalau perempuan sayyidah. Ada lagi laki-laki di beberapa tempat dipanggilnya syarif, untuk perempuan syarifah. Ada juga yang memanggil untuk laki-laki itu, untuk keturunan Rasulullah, Habib. Kalau perempuan Hubabah. Maka enggak asing kalau kita sering ikut majlisnya para habaib, enggak asing lagi. Maka mari kita cintai beliau-beliau yang sudah wafat, kita ziarahi.
Salah satu di antaranya di Masjid Baitus Syakur adalah Habib Habib Abdurrahman ya, Habib Abdurrahman bin Umar Al-Habsyi. Ya. Salah satu wali min auliyaillah taala. Alhamdulillah. Ya, berkahnya tuh. Dikatakan sabda baginda Rasulullah SAW, ya, an-nujumu amanun fis sama wa ahlu baiti amanun fil ardh. Di langit itu penyangganya adalah gugusan bintang galaksi, penyangganya itu. Ya, dan di bumi ada penyangganya. Apa itu penyangga bumi itu? Paku bumi itu apa? Adalah ahlul baitnya, zurriyahnya, anak keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya dan selayaknya kita mencintai kepada beliau-beliau. Dengan cara apa? Kalau yang alim kita tuntut, ambil barokah ilmunya. Ya, kalau yang kaya jaga kekayaannya, yang miskin ya kita santuni dengan niat hadiah bukan sedekah. Yang bodoh kita ajarin dengan hikmah, yang jahat kita nasihati dengan penuh hikmah, bukan dengan caci maki, dengan hinaan. Kenapa? Kita pandang datuknya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna hakikat kita untuk meraih ridho Allah, cintanya Allah dengan mencintai ahlul baitnya Rasulullah, mencintai kepada baginda Rasulullah, baru sampailah kepada mardatillah, ridhonya Allah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pendidikan dasar yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa hubbi tilawatil Quran. Baru yang ketiga perintah dari Rasulullah, cintailah hendaknya, berikan pendidikan dasar anak keturunan kalian, anak didik kalian, santri-santri kalian, berikan pendidikan dasar untuk gemar baca Al-Quran. Jangan dibalik, Pak. Ya, ini yang bersabda baginda Rasulullah, bukan seorang Encep Paridudin, bukan. Maka daripada itu, ma'asyiral ikhwan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ya kepada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mencapai ridhonya Allah taala, ingin mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih cintanya baginda Rasulullah. Bagaimana kita akan mencapai cintanya baginda Rasulullah? Tapi kalau kita ada setitik rasa benci terhadap ahlul bait, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah taala. Terkadang di medsos ya kita merasa merasa sedih. Ada di antaranya oknum-oknum yang mengaku umat Islam, ada lagi yang mengaku Gus, ada yang mengaku kiai. Tapi mulut mereka, tangan mereka di medsos tersebut dengan mudah, dengan serta-merta mudahnya mereka menghina, mencaci salah satu dzurriyyah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Maka kita hindari dari hal-hal seperti ini, masyaallah ikhwan. Sejahat apapun, seburuk apapun, kalau mereka habaib, terlepas daripada mereka betul atau salah, ngaku Habib yang betul atau tidak, Syarifah betul atau tidak, itu urusan mereka sama Allah Ta'ala. Kalau mereka Habib atau Syarifah, ya apalagi yang sudah jelas di Rabi'ah Alawiyah, maka kita wajib benci dari mereka. Kalau sejahat apapun mereka, ya kejahatannya itu kita terasa cintanya, kita nasihati dengan hikmah. Bukan dengan cacian, bukan aib dan sebagainya. Jangan kita terpengaruh propaganda, apalagi itu secara framing perang proksi di antara orang-orang Yahudi, orang-orang komunis, wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah instruksikan baginda Rasulullah, diberikan peringatan Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Ahibbullaha lima yaghdukum bih. Cintailah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah menciptakan kita dari ketiadaan. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah nikmat. Hidupnya kita,
yang kita akan dimatikan dan akan dihidupkan kembali adalah Allah Subhanahu. Maka cintailah Allah, tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni bihubbillah, kata baginda Nabi, dan cintailah aku, kata baginda Rasulullah, bihubbillah, dengan landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara otomatis ketika kita cinta, mahabbah tertanam kepada baginda Nabi, maka otomatis kita akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, akan meraih ridhonya Allah, mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata baginda Nabi, wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah oleh kalian anak keturunanku, para sayyid, para habaib, para syarifah, cintailah oleh kalian mereka-mereka itu dengan landasan cinta kepadaku. Dengan kata lain, ketika kita mencintai para habaib, para syarifah, maka secara otomatis kita telah mencintai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita setelah mengkokohkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka sungguh kita telah mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna hakikat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ketika kita setelah mendapatkan cinta Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala, insya Allah, Allah dengan lautan samudra kemahaagungannya, kemaha pengampunannya, maha rahman rahimnya, maha pengasihnya, maha penyayangnya, walaupun kita banyak dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka mudah-mudahan segala dosa kita, dengan kita mengkokohkan cinta kita kepada anak cucunya Rasulullah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita ittiba mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran baginda Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ridhonya, Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, supaya kita mudah-mudahan ambil barokah, mengkokohkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, mari kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan kita membacakan salawat seperti tadi, salah satu di antara sighah salawat, maka insya Allah bila syak wala raib akan sampai ke hadrat baginda Rasulullah SAW. Segala amal ibadah, ya itu kita masih enggak tahu kejelasannya, diterima bainal qubul wa raddiha, antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Imam Suyuti, maka walaupun dalam keadaan kita enggak khusyuk nih, maka wisal sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari untuk mengkokohkan cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi. Dengan demikian, mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita, kita cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah, sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Masyaallah hadirin wa zumratul mukminin, waktu isyraq sudah sampai, barangkali kita padakan sampai di sini. Ada materi walaupun barangkali belum selesai, mudah-mudahan entah suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Ya, kita mohon kepada Allah di akhir majlis, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, para guru-guru kita, mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita dijadikan keturunan putra-putri saleh, salihah, menjadi penyejuk mata kita dan penyejuk mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam setiap usaha kita, perniagaan kita, bisnis kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ma'isyah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semuanya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terkena penyakit, terkena musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dan musibahnya, digantikan dengan kesehatan dan afiat. Dan apapun yang di dalam hati kita, yang kita nampakkan, yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, hajat kita, cita-cita kita yang Allah Maha mengetahui akan itu semuanya, mudah-mudahan hajat cita-cita kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, agama dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah yang maha samudra kasih sayang yang amat sangat luas, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, sahabat kita, jamaah kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan panji baginda Nabi Muhammad, panji liwaul hamdi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal عالمين. الفاتحة على هذه النية ولكل دين صالحة جامعة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Sama-sama. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمينين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل صنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك.
اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنافك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقاتنا ورجاؤنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما ببركة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf adalah segala kesilapan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.